Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pegawai SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang diangkat menjadi P3K. Jadi hari ini ada kritik dari pakar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berkaitan dengan pengangkatan pegawai SPPG menjadi P3K. Jadi semakin banyak ya pakar, tokoh, anggota DPR yang mengkritik berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengangkat pegawai SPPG ini menjadi P3K. Bukan masalah kenapa mereka diangkat menjadi P3K, yang menjadi masalah mereka diangkat menjadi P3K, tetapi di sisi lain petugas kesehatan, guru yang masih statusnya honorer, mereka terkesan sangat sulit diangkat menjadi P3K. Tetapi mengapa petugas SPPG ini seperti melewati jalan tol, mulus, mudah untuk bisa menjadi ASN P3K? Ini yang menjadi pertanyaan dan kritik dari para tokoh maupun anggota DPR. Dan kali ini kritik dari pakar di UMY ini menurut saya bagus gitu ya. Pakar ini mempertanyakan kenapa pegawai yang bekerja di sektor swasta, artinya SPPG ini kan punyanya mitra gitu ya, bukan asli milik pemerintah. Yang di bawah pemerintah adalah BGN, Badan Gizi Nasional, dan di bawahnya ada SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang dimiliki oleh swasta. Kenapa pegawai di sektor swasta statusnya bisa ASN? Seharusnya para pegawai ini digaji oleh bosnya gitu ya, pemilik SPPG-nya, bukan oleh negara. Hal ini yang menjadi pertanyaan dan kritik dari pakar dari UMY ini. Begitu juga dengan ketimpangan antara petugas SPPG yang diangkat menjadi P3K dan guru maupun tenaga kesehatan honorer. Semoga dengan banyaknya kritik yang terus disampaikan kepada pemerintah mau mendengar, sehingga sektor pelayanan dasar yaitu kesehatan dan pendidikan menjadi sektor utama atau menjadi prioritas yang diutamakan untuk disejahterakan gitu ya. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan kritik dari pakar UMY ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan kritik ya, mekanisme pengangkatan pegawai SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, menjadi P3K gitu ya. Jadi semakin banyak tokoh yang mengkritik berkaitan dengan pengangkatan pegawai SPPG tersebut. Bukan masalah pengangkatan mereka menjadi P3K-nya, tetapi karena masih banyak tenaga honorer, terutama guru dan tenaga kesehatan yang penghasilannya masih jauh dari kata sejahtera. Tetapi kenapa petugas SPPG gitu ya, pegawai SPPG bisa mudah untuk menjadi ASN P3K? Itulah yang terus menjadi kritik dan pertanyaan para tokoh maupun anggota DPR gitu ya. Ada beberapa anggota DPR yang juga menyuarakan terkait dengan hal tersebut. Kita coba bacakan kritiknya ya. Diberitakan oleh Harian Jogja, judulnya Pakar UMY kritik mekanisme pengangkatan staf MBG jadi P3K. Kita coba bacakan ya. Kebijakan pengangkatan staf MBG menjadi P3K menuai kritik tajam. Pakar publik dari UMY menyoroti ketimpangan mekanisme dengan guru honorer dan tenaga kesehatan yang selama ini harus melalui seleksi berlapis. Pakar Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY, Muhammad Eko Atmojo, menekankan bahwa kebijakan pengangkatan staf MBG perlu evaluasi menyeluruh. Ia menilai, masalah utama bukan sekadar tujuan program, melainkan ketidaksetaraan mekanisme pengangkatan dibandingkan jalur guru honorer dan tenaga kesehatan. Kebijakan ini harus ditinjau kembali. Persoalannya bukan hanya pada keputusan, tetapi pada proses pengangkatannya. Guru honorer dan tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi wajib melewati tahapan seleksi,
termasuk tes dan evaluasi berlapis. Sementara pengangkatan staf MBG tampak otomatis tanpa prosedur setara. Ujar Eko Minggu 25 Januari 2025. Eko memperingatkan perbedaan perlakuan ini beresiko merusak rasa keadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih, staf MBG sejatinya merupakan pegawai perusahaan swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaan program. Program MBG memiliki tujuan baik, tetapi pelaksanaannya dari pihak swasta. Jika pegawai swasta digaji negara melalui skema P3K, hal ini tidak lazim dan memerlukan kajian serius dari sisi tata kelola kebijakan publik, jelasnya. Selain itu, Eko menekankan bahwa kebijakan ini dapat memperlebar ketimpangan yang sudah dirasakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Menurutnya, pemerintah cenderung memprioritaskan kebijakan yang bersifat konsumtif dan berdampak cepat, sementara pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan masih belum sepenuhnya mendapat perhatian proporsional. Ketimpangan antara guru, tenaga kesehatan, dan kebijakan sektoral lainnya telah berlangsung lama. Padahal pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama pembangunan kualitas SDM serta ketahanan negara, kata Eko. Jika rencana pengangkatan staf MBG menjadi P3K tetap dijalankan, dampaknya tidak hanya mempengaruhi motivasi guru honorer dan tenaga kesehatan, tetapi juga menimbulkan potensi distrust publik terhadap pemerintah. Ini bukan sekadar soal motivasi guru honorer menurun. Ketika masyarakat merasa kebijakan tidak adil, kepercayaan publik bisa terkikis dan itu membahayakan keberlangsungan sistem demokrasi, tegasnya. Sebagai rekomendasi, Eko menyarankan agar program MBG tetap dijalankan tanpa harus mengangkat stafnya menjadi ASN atau P3K. Pekerja MBG sebaiknya tetap berada di bawah tanggung jawab lembaga pelaksana atau perusahaan mitra. Sementara negara perlu fokus meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan. MBG tetap bisa berjalan lancar, tetapi pembiayaan tenaga kerjanya seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara program. Negara perlu serius memprioritaskan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, karena disitulah masa depan kualitas bangsa ditentukan, pungkasnya. Ya, jadi itulah ya kritik dari pakar UMY berkaitan dengan pengangkatan pegawai SPPG menjadi P3K gitu ya. Jadi semakin banyak tokoh atau pakar yang mengkritik berkaitan dengan pengangkatan pegawai SPPG tersebut. Walaupun tentunya tidak salah gitu ya, pemerintah mensejahterakan pegawai SPPG, tetapi di samping itu para guru dan tenaga kesehatan yang bekerja sebagai pondasi utama negara gitu ya, pendidikan dan kesehatan, malah banyak yang jauh dari kata sejahtera. Hal itu yang membuat pakar maupun saat ini mulai anggota DPR gitu ya mengkritik berkaitan dengan kebijakan pemerintah ini. Semoga segera ada solusi dari pemerintah berkaitan dengan hal ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau komentar berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar video ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.